Malang tak boleh ditolak, mujur tak boleh diraih. Mungkin itulah peribahasa yang menimpa Suparman, 57 tahun, salah satu anggota Laskar Merah Putih Markas Cabang Tulungagung. Saat menuju masjid di Desa Luderesan untuk menjalankan ibadah Jumatan 18 November 2022. Sama-sama mengendarai sepeda motor, kedua pihak tidak mampu menghindari kecelakaan itu. Dalam insiden itu, tidak ada korban yang meninggal dunia, namun Suparman sebagai korban mengalami cedera di kaki kiri. Hingga korban sempat dilarikan di rumah sakit untuk menjalani penanganan lebih lanjut. Saat Ketua Laskar Merah Putih Markas Cabang Tulungagung, Hendri Duyanto, menerima kabar, langsung sigap mendatangi anggotanya yang menjadi korban kecelakaan, sekaligus menghubungi pihak Satuan Lalu Lintas Kabupaten Tulungagung. Selepas menerima laporan, unit Laka Lantas langsung menerjunkan 3 personil guna penyidikan lebih lanjut, akan mendatangi korban saat dirawat di rumah sakit. Berselang 13 hari, tepatnya Rabu 30 November 2022, kedua belah pihak dihadirkan di kantor Satuan Lalu Lintas untuk berproses penyelesaian baik hukum perdata maupun pidana sesuai aturan yang berlaku. Dalam proses tahap awal, mediasi langsung dipimpin oleh Dion, Kanit Laka Lantas. Berjuang pertahankan tetap berkibarnya sangsaka merah putih dari Sabang sampai Merauke, walau bumi berguncang. Ini dalam rangka kawan-kawan dari Laskar Merah Putih terjadi musibah kecelakaan, itu bagaimana penanganan dari Satlantas Tulungagung sendiri sampai hari ini? Sampai saat ini masih berproses, ya kan? Sampai ini masih berproses, dan rencananya memang hari ini kita temukan dan tadi sudah kita temukan juga, ya kan? Kemudian ada kesepakatannya itu yang jelas, yang pertama dari pihak korban ini dibantu dengan nominal 3.500.000. Kemudian dari pihak korban juga sudah tidak menuntut secara perdata dan pidana. Kemudian pihak korban juga sendiri menganggap masalah ini adalah suatu musibah. Ini termasuk perkara, proses penanganan perkaranya juga ya saya rasa cepat lah, karena mulai dari kejadian itu tanggal 18 November ini tanggal 30 perkaranya juga sudah selesai. Karena dalam proses penanganan perkara kita juga melihat kondisi korban juga, karena pada saat itu korban juga sempat dirawat di rumah sakit. Jadi proses penyelidikan sudah kita lalui. Alhamdulillah sudah ada kesepakatan rencananya sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021. Rencananya perkara ini kan mau kita restorasi justice, karena syarat-syarat yang ada juga sudah terpenuhi, termasuk adanya perdamaian kedua belah pihak, pemenuhan hak-hak korban itu sudah terpenuhi semuanya. Berarti mediasi hari ini cukup sukses di tangan, ya? Alhamdulillah ada titik temu. Terus sekarang bagaimana jika mana ada pelanggar-pelanggar atau korban-korban yang mungkin mencari backing dari anggota atau intervensi, itu bagaimana kesigapan atau kesiapan daripada Satlantas sendiri? Kalau backing atau apa ya namanya, istilah joki apa itu nggak ada, Pak. Kalau backing kita yang jelas itu menyelesaikan perkara sesuai dengan hukum yang berlaku, Pak, yaitu KUHP sama KUHP itu, Pak. Jadi kalau backing ini itu kita kesampingkan. Kalau mendampingi jarak jauh monggo, Pak, tapi selama dia bukan penasehat hukum, kalau penasehat hukum kan itu kan punya hak. Jadi kita nggak ada intervensi, ini kita pinggirkan, Pak. Kita tetap melakukan proses penanganan perkara kecelakaan lalu lintas
kita sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Siap, berarti masyarakat sekarang sudah tidak cemas dengan adanya kondisi backing dan sebagainya karena ketegasan dari Satlantas sendiri. Semoga ini jadi wacana ke depan dan seterusnya dari Satlantas, Pak ya. Amin. Siap, semoga berhasil, semoga Satlantas tetap jaya di Kabupaten Tulungagung. Selamat siang. Dari awal insiden hingga berproses akhir, Sang Ketua Laskar Merah Putih terus mendampingi sebagai wujud tanggung jawab sebagai daya rengkuh kebersamaan segenap tim Laskar Merah Putih Markas Cabang Tulungagung. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saat ini Anda selaku Ketua Laskar Merah Putih dalam mengawal anggota Anda terjadi kecelakaan. Bagaimana ini kronologinya? Baik, seingat saya lupa harinya, dan waktu itu kurang lebih pukul 19.00 saya ditelepon anggota kami, rekan kami, Sunarmi, anggota Laskar Merah Putih atas nama Pak Suparman mengalami kecelakaan sementara ada di unit instalasi gawat darurat Rumah Sakit Dr. Ishak Tulungagung. Setelah itu kami langsung bergegas ke rumah sakit, ingin mengetahui bagaimana kondisi anggota kami. Karena walaupun seperti apa, kami sebagai ketua organisasi Laskar Merah Putih, bentuk kepedulian kami bahwa anggota Laskar Merah Putih sedang mengalami kecelakaan. Itu yang perlu saya sampaikan. Setelah itu saya melihat kondisinya, kejadian itu sebenarnya jam 12 siang. Tapi di instalasi gawat darurat tersebut belum ditangani, dan menurut informasi narasumber bahwa ada yang cedera patah tulang harus dioperasi. Namun demikian, setelah itu karena tidak kunjung ditangani, saya berusaha menghubungi humasnya Rumah Sakit Dr. Ishak. Namun demikian juga saya kira juga belum ada jawaban yang memuaskan dari Rumah Sakit Dr. Ishak tersebut, karena yang bersangkutan juga belum ditangani. Terus saya sebagai bentuk kepedulian kami, karena itu adalah korban laka lantas dan bukan kecelakaan tunggal, saya berusaha menghubungi Kasat Lantas Polres Tulungagung. Alhasil, alhamdulillah dari komunikasi saya dengan Bapak Kasat Lantas, saya mohon untuk diproses atau untuk dibuatkan laporan laka lantas. Dan hari itu juga, jam itu juga, selang beberapa menit, anggota lantas datang di TKP untuk memastikan anggota kami. Saya pikir dengan bentuk kebetulan itulah kami selama ini selalu mengutamakan kekeluargaan. Apa yang terjadi, asal mereka atau anggota kami benar sampai dimanapun, akan tetap kami perjuangkan demi hak-hak. Setelah permasalahan ini disondingkan ke Satlantas, bagaimana pencikapan Satlantas sampai hari ini? Baik, sebenarnya sangat saya sayangkan awal pertama saya sebagai ketua Ormas Laskar Merah Putih yang ingin mendampingi anggota kami untuk bermediasi dengan pihak lawan. Pada saat pertama kami dilarang untuk mendampingi dengan tendensi Anda bukan lawyer. Namun demikian, setelah terjadi komunikasi yang ulet, akhirnya saya juga berkomunikasi dengan atasannya, Bapak Kasat Lantas. Alhamdulillah juga terjadi komunikasi fleksibel dan memenuhi sesuai dengan kesepakatan antara lawan dan pihak korban. Terus hasil mediasi yang disepakati? Setahu saya, setelah saya konfirmasi ke pihak korban Pak Suparman, sudah ada kesepakatan dengan lawan, yang artinya bentuk nominal 3,5 juta sebagai bentuk artinya uang untuk kemanusiaan, artinya tidak menuntut kemungkinan hal itu sudah disepakati antara kedua belah pihak,
Kami hanya bisa menjembatani, selebihnya itulah saya sekali lagi saya sampaikan bahwa di Ormas Laskar Merah Putih Tulungagung kami mengutamakan kekeluargaan, dan artinya setiap ada permasalahan, satu, yang penting anggota benar. Kami sebagai ketua dan kita juga punya badan hukum, lembaga bantuan Laskar Merah Putih atau lembaga bantuan hukum, dan juga kita gunakan apabila di saat nantinya stuck dan harus kita adakan pengaduan atau berlanjut ke persidangan. Berarti pengawalan Anda selaku privasi ketua kepedulian ini saat ini bisa dikatakan sudah berhasil ya? Alhamdulillah Ya. kita nyatakan bahwa ini sangat-sangat dengan jerih payah kita dan berhasil sesuai dengan keinginan dari pihak korban. Semoga inilah wajah-wajah LMP dalam mensikapi setiap anggotanya, apalagi masyarakat di Tulungagung, untuk memberi pengaduan yang bisa berorientasi pada peraturan hukum yang ada dan akhirnya menjadi kesuksesan. Selamat untuk Pak Hendik selaku Ketua LMP. Ya, terima kasih.